Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Yulia Lailatul Fitria Wulandari dan teman saya Nailu Iza Maria. Baik, di sini kami akan membuat tutorial mengenai bagaimana caranya menghitung nilai rata-rata dengan menggunakan Excel. Baik, langsung saja kita buka Excel terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah punya daftar nilai baik nilai tugas, ulangan harian, UTS maupun UAS ya. Nah, jika teman-teman belum punya daftar nilai seperti ini, teman-teman bisa buat tabel seperti yang ada di layar ini ya. Nah, untuk yang pertama kali kita hitung terlebih dahulu rata-rata dari tugas. Nah, caranya yaitu kita klik di sini, kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik average. Nah, yang ini kita klik 2 kali, kemudian kita pilih ini sampai ini. Kemudian tutup kurung, kemudian enter. Maka secara otomatis nilai rata-rata tugas dari Adi keluar. Jadi 88,4 ini adalah nilai rata-rata dari tugasnya Adi. Nah, untuk selanjutnya kita bisa langsung ini pergi ke bagian pojok hingga muncul ini tanda plus warna hitam. Dan bisa kita tarik sampai ke bawah. Maka secara otomatis nilai rata-rata tugas dari seluruh siswa akan muncul. Lalu ini bisa kita rata tengah. Setelah menghitung rata-rata tugas, kita hitung rata-rata ulangan harian. Caranya sama, kita ketik sama dengan, kemudian ketik average. Klik 2 kali, kemudian ini diblok sampai sini, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Kemudian sama, kita pergi ke bagian pojok sampai muncul plus warna hitam, kemudian kita tarik sampai ke bawah, maka secara otomatis rata-rata ulangan harian seluruh siswa juga akan muncul. Ini bisa kita rata tengah. Setelah menghitung rata-rata tugas, rata-rata ulangan harian, selanjutnya kita hitung nilai rapot. Nah, untuk nilai rapot saya berpedoman pada ini ya. Untuk nilai tugas, bobotnya 2, untuk ulangan harian bobotnya 2, untuk UTS bobotnya 3, dan untuk UAS bobotnya 3. Nah, untuk cara menghitungnya seperti ini. Kita klik di sini, kemudian klik sama dengan, kemudian ketik buka kurung 2 kali ya. Kemudian ini kita pilih yang rata-rata tugas dan kita kalikan 2 karena tugas bobotnya 2, kemudian kita tutup kurung. Lalu kita tambahkan, kemudian kita buka kurung lagi, rata-rata ulangan harian, kemudian kita kalikan 2, kemudian tutup kurung, kemudian kita tambahkan lagi, ganti yang UTS, kemudian kita kalikan 3 karena bobot nilai UTS adalah 3. Kemudian kita tutup kurung lagi dan kita tambahkan, kita buka kurung lagi, kemudian ganti yang UAS. Kemudian kita kalikan 3, kita tutup kurung lagi, tutup kurung lagi. Jadi tutup kurungnya 2 kali. Setelah itu baru kita bagi 10. Baru kita enter. Maka secara otomatis nilai rapotnya juga akan keluar. Untuk selanjutnya kita bisa pergi ke bagian pojok sampai muncul ini ya, tanda plus warna hitam, lalu kita tarik sampai ke bawah, maka secara otomatis nilai rapot dari seluruh siswa akan keluar. Setelah itu ini bisa kita buat rata tengah. Setelah menghitung itu, kita ganti menghitung ini. Jumlah laki-laki, jumlah perempuan, dan jumlah seluruh siswa. Caranya itu seperti ini. Kita klik sama dengan, kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik count if. Nah, kita pilih ini ya, klik 2 kali, dan kita blok ini, bagian ini. Kita blok. Nah, setelah itu, titik koma, kemudian tanda kutip, kita ketik L, tanda kutip lagi, tutup kurung, kemudian enter. Maka, secara otomatis, ini akan keluar, yaitu laki-laki jumlahnya 11. Kemudian yang perempuan, kita ketik lagi sama dengan, kemudian kita pakai count if. Nah, ini klik 2 kali, kemudian ini kita blok lagi. Kemudian titik koma, kemudian tanda kutip, kita ketik P, tanda kutip lagi, kemudian tutup kurung, baru enter. Maka secara otomatis juga akan keluar. Setelah itu untuk jumlah siswa, kita ketik sama dengan, kemudian sum, kemudian buka kurung, lalu ini kita blok. Laki-laki perempuan ini kita blok. Dan tutup kurung, baru kita enter. Maka otomatis jumlahnya juga akan keluar, yaitu 21. Oh iya, sebelumnya ini tadi lupa, belum saya merge. Jadi ini di merge dulu ya. Di merge seperti ini. Ini juga
Ini juga. Nah, setelah hitung ini, kita mau buat itu, ada tulisan orang setelah angka 11 ini. Jadi, laki-laki 11 orang, perempuan 10 orang, jumlah siswa 21 orang. Nah, caranya seperti ini. Caranya bukan ditulis manual ya. Jadi, caranya kita klik di sini. Kemudian bagian number ini kita pilih yang ini, yang general ini. Kemudian kita pilih more number format. Kemudian kita pilih custom. Kemudian kita pilih yang 0. Setelah itu kita modif di bagian tab, kita spasi dulu. Kemudian tanda kutip. Kemudian kita ketik orang. Kemudian tanda kutip lagi. Baru oke. Maka secara langsung akan muncul tulisan orang di sini. Kemudian yang perempuan juga sama. Ini more number format dan custom, kemudian 0. Kemudian ini kita modif dulu, spasi, tanda kutip, kita ketik orang, tanda kutip lagi. Oke. Kemudian yang ini juga sama. More number format, custom, pilih yang 0. Ini kita modif, kita spasi, tanda kutip, kita ketik orang, tanda kutip lagi, kita oke. Nah, setelah itu, lalu kita mau buat ini, mau buat tempat tanda tangan. Misalnya kita buat di sini ya, Kediri. Kita buat tanggalnya 23 Desember 2021. Guru mata pelajaran. Nah, untuk nama gurunya kita pakai yang seperti yang di atas tadi ya. Kayak ini. Ini ya. Ini ada di bagian E nomor 3. Berarti ini bisa langsung kita buat seperti ini. Sama dengan, kemudian kita ketik E3, kemudian kita enter, maka akan muncul nama gurunya. Nah, setelah itu kita membuat nilai mutu. Nah, untuk nilai mutu akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan yang sebelumnya, yaitu untuk menghitung, untuk menentukan nilai mutu A, B, C, D menggunakan rumus if. Sebelumnya kita harus menentukan dulu nilainya, yaitu contohnya ini nilai dari lebih dari sama dengan 80 mendapatkan A, lebih dari sama dengan 70 mendapatkan B, lebih dari sama dengan 60 mendapatkan C, lebih dari sama dengan 50 mendapatkan D, dan nilai 0 sampai 49 mendapatkan E. Langsung saja kita masuk ke rumusnya, yaitu di sini rumusnya sama dengan if, kemudian buka kurung. Nah, ini kita masukkan nilai, yaitu yang terakhir kan nilai rapot seperti ini. Kemudian kita masukkan ini nilainya lebih dari sama dengan 80 titik koma, karena ini kan ada titik komanya ya, titik koma, nilai A harus ada petiknya A. Kemudian kita lagi, kan ini udah masuk yang A, kemudian yang B. Kita masukkan rumus lagi, if, sebentar kita tambah dulu titik koma. Kita masukkan lagi rumus if, kemudian sama, buka kurung, kemudian nilai rapot ini lebih dari sama dengan 70 titik koma B, dan ini berlaku untuk seterusnya. Masukkan yang ketiga, if ini, kemudian lebih dari sama dengan 60 titik koma C. Kemudian rumus yang keempat ya, rumus yang keempat, titik koma lagi, if, buka
kurung ini, kemudian kurang dari sama dengan 50 nilai, titik koma dulu. Oke, dan langsung yang terakhir kita langsung masukkan E. Kemudian kita tutup pakai tutup kurung sebanyak if-nya. Ini if-nya ada 4, jadi kita pakai 4. 1, 2, 3, 4. Seperti langsung kita enter, nilainya akan muncul. Nah, kan ini nilainya 81,91. Ini di sini lebih dari 80 ya, jadi nilainya A. Kemudian akan kita tarik ke bawah sampai ini, sampai habis. Sudah, jadilah ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.